Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to my English class for the 9th grade with me, Miss Vivi. Well, today, hari ini, we are going to discuss, kita akan membahas chapter 2, bab 2. The material, materinya adalah purpose atau intention, yaitu menyatakan maksud atau tujuan. Kemudian, nanti kata yang digunakan untuk mengungkapkan itu ada kata in order to ataupun so that. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang agreement, persetujuan, and disagreement, ketidaksetujuan. Well, before beginning the lesson, like usual, seperti biasa, don't forget, jangan lupa how to prevent, mencegah dari penyebaran COVID-19 atau COVID-19 dengan cara apa? Avoid touching, ya, menghindari menyentuh mata, mulut, maupun hidung. Kemudian avoid close contact, ya, menghindari untuk kontak langsung. Di sini bisa hindari, jangan jabat tangan. Kemudian close cough, batuk, kalau batuk itu ditutup, ya, atau bersin ditutupi. Kemudian clean your hands atau wash your hand, cuci tangan, and clean with hand sanitizer atau disinfect, ya. Jadi bisa menggunakan cairan pembersih hand sanitizer, ya. Well, today, baiklah hari ini, we will learn, kita akan mempelajari to state the purpose or intention to do something. Menyatakan tujuan atau maksud melakukan sesuatu. Ya, jadi kita melakukan ini dengan tujuan apa? Itu kita akan mempelajari itu. How to express, bagaimana mengekspresikannya dalam bahasa Inggris. Besides that, selain itu, we will learn, kita akan mempelajari to agree or disagree with a suggestion or an idea. Untuk menyetujui atau tidak setuju dengan saran atau ide. Yeah. Next, listen to the dialogue. Hi Dayu, how are you? Mr. Ahmad said you were not in class today because you have diarrhea. Have you taken any medicine yet? Siti di sini menanyakan kondisi Dayu. Hai Dayu, apa kabarmu? Pak Ahmad berkata, kamu tidak masuk kelas hari ini karena kamu diare. Apakah kamu sudah minum obat? Yes, I have, but it only helps a little. Kemudian Dayunya menjawab, ya, sudah, tetapi itu hanya sedikit membantu. Maybe you just have to take some rest and in order to get well soon. Just stay in bed to let the medicine work to ease your diarrhea. Mungkin kamu harus istirahat supaya lekas sembuh. Tiduran saja supaya obatnya bekerja untuk menghilangkan diare. Right. In fact, I'm too weak to get up. I feel very tired and sleepy. I have been to the toilet many times today, and I have lost a lot of water. Betul, kenyataannya aku terlalu lemah untuk bangun. Aku merasa sangat lelah dan ngantuk. Aku pergi ke toilet beberapa kali hari ini, dan aku kehilangan banyak cairan. Poor you need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Take a railed salt water in order to replace the water you have lost. Kasihan kamu perlu minum banyak air supaya kamu tidak dehidrasi. Minum cairan oralit supaya menggantikan air yang hilang. Alright, thank you for your suggestion. Baiklah, terima kasih atas saranmu. From the dialogue, dari dialog tersebut, there are some words in the bold type. Ada beberapa kata yang bercetak tebal, ya. Di antaranya di situ ada kata so that.
Nah, kemudian ada kata in order to. Ya, so that atau in order to di situ menyatakan sebuah tujuan. Ya, purpose atau intention, tujuan atau maksud. Well, we will discuss it. Baiklah, kita akan membahasnya. Ungkapan in order to atau so that untuk menyatakan maksud dan tujuan melakukan suatu tindakan bisa menggunakan kata to, in order to, ataupun so that. Untuk kata atau frase in order to atau to, di situ untuk menyatakan tujuan atau keinginan menggunakan kata in order to yang berarti supaya atau agar. Frase ini biasanya diikuti kata kerja atau be. Ya, for example, in order to be happy, we should live simply. Agar bahagia, kita seharusnya hidup sederhana, simple aja. Ya, di situ kata in order to, kemudian ada kata be, kemudian diikuti happy. Next, we can swim in order to have strong muscle. Kita dapat atau bisa berenang supaya atau agar memiliki otot yang kuat. Kata in order to yang berarti supaya atau agar, di sini menyatakan tujuan atau maksud, diikuti dengan kata be plus adjective. Jadi, kalau mau menyatakan agar supaya menggunakan in order to, kalau di situ menggunakan kata adjective atau kata sifat, setelah in order to ditambah be. Seperti contoh kalimat tadi, nomor 1 tadi, in order to be happy. Agar senang atau agar bahagia. Happy di situ adalah adjektif, kata sifat. Jadi in ordernya ditambah kata be. Sedangkan untuk in order to diikuti verb one atau kata kerja bentuk pertama dalam contoh nomor 2, we can swim in order to have. Have di situ adalah kata kerja. Ya, ingat, in order to diikuti kata kerja. Ya, kata kerja di situ adalah kata kerja bentuk pertama. Selain kata in order to, bisa menggunakan kata to. To diikuti verb atau be. Contoh, we should jog to have stronger lungs. Kita seharusnya jogging untuk memiliki paru-paru yang lebih kuat atau agar memiliki paru-paru yang lebih kuat. To di situ diikuti kata have. Have adalah kata kerja bentuk pertama. Contoh lain, to be successful, we must work harder. Supaya sukses, kita harus bekerja lebih keras atau lebih giat. To di situ diikuti kata be karena successful di situ adalah kata sifat. Dari contoh tersebut bisa ditarik rumus. To diikuti be, kemudian diikuti adjektif atau kata sifat. To diikuti verb one. To diikuti kata kerja bentuk pertama. So, jadi untuk menyatakan maksud atau tujuan, kita bisa menggunakan kata in order to atau to yang diikuti kata kerja. Ya, saya tegaskan sekali lagi,
in order to atau to itu diikuti be jika itu bukan kata kerja. Kemudian in order to atau to itu harus diikuti verb one, kata kerja bentuk pertama. Selain kata in order to atau to, kita bisa menggunakan kata so that yang berarti sehingga. Ini juga menyatakan tujuan atau maksud. Untuk penggunaan so that sendiri diikuti subject. For example, we should study hard so that we can pass the exam. Kita seharusnya belajar keras atau belajar giat sehingga kita bisa atau kita dapat lulus ujian. Nah, kata so that kemudian diikuti kata we. We di situ adalah subjek. Contoh lain, we have to do warming up before doing exercise so that we don't get muscle injury. Kita harus pemanasan sebelum melakukan olahraga, sehingga kita tidak terkena luka atau cedera otot. So that di situ diikuti kata we. Dari dua contoh kalimat tersebut bisa ditarik rumus bahwa so that itu diikuti subjek. Ya, sekali lagi, so that diikuti subjek. Next, we will discuss about agreement and disagreement. Kita akan membahas persetujuan dan ketidaksetujuan. Listen to the dialogue. I don't feel well. I'm catching a cold. You should go to the doctor. I don't think that's a good idea. What you need is just take a good rest and drink a lot of fresh water. I agree with Tudin. You should go to the doctor. You look very pale. You need to take medicine soon. I don't agree with you, Siti. You must not take too much medicine. You just need a good rest, much fresh water, and fruit. Eat only healthy food. I think the best way to do is go home, Lina. Your mom and dad know better what you should do. Ya. From the dialogue, dari dialog itu, Lina mengatakan, saya merasa tidak enak. Saya seperti demam. Kemudian Udinnya menyarankan, you should go to doctor. Kamu seharusnya pergi ke dokter. Kemudian Benny-nya mengungkapkan, I don't think that's a good idea. Saya pikir itu bukan ide yang bagus. What you need, apa yang kamu butuhkan, just take good rest. Hanya istirahat and drink a lot of fresh water. Dan minum banyak air. Ya, jadi di situ Benny tidak setuju dengan ungkapan atau kalimat yang diucapkan oleh Udin. Ya, ketidaksetujuan di situ Benny menggunakan kata I don't think that's a good idea. Kemudian Siti menjawab, I agree with Udin. Saya setuju dengan Udin. You should go to the doctor. Kamu seharusnya pergi ke dokter. You look very pale. Kamu terlihat sangat pucat. You need to take medicine soon. Kamu butuh obat, segera butuh obat. Nah, di situ Siti menyatakan setuju dengan apa yang Udin ucapkan. Bagaimana untuk menyatakan setuju? Siti bilang apa? Di situ Siti bilang, I agree with Udin. Saya setuju dengan Udin. Nah, beda lagi dengan Edo. I don't agree with you, Siti. Nah, di situ Edo menyatakan saya nggak setuju dengan kamu, Siti. Ya, I don't agree di situ adalah ungkapan disagreement atau ketidaksetujuan.
Well, from the dialogues, dari dialog tadi, kita bisa melihat some expression, beberapa ekspresi from agreement, dari ungkapan persetujuan bisa menggunakan kata I agree with you, I agree, saya setuju, that's a good idea, itu ide yang bagus, I perfectly agree, that's right, I think so, I have no doubt about it, saya tidak ragu tentang itu. Ya, itu adalah ungkapan dari persetujuan. Ha, I absolutely agree. Saya benar-benar setuju. Ya. How to the response? Bagaimana untuk meresponnya? The response is, responnya bisa mengungkapkan kalau setuju ya bilang, yes, I'm with you. Ya, I agree with you. Saya setuju denganmu. Sedangkan untuk ungkapan disagreement atau tidak setuju, itu bisa menggunakan kata atau ungkapan I don't agree, saya tidak setuju. I disagree, saya tidak setuju. I disagree with you. I don't think it's a good idea. Surely not. I can't agree with you. I doubt with that. I don't think so. Ya, itu adalah ungkapan ketidaksetujuan. Listen to the text and repeat after me. Regular exercise is good for your health too. We can jog to have stronger lungs. We can also swim in order to have strong muscle. Swimming is also good to stay in shape. Remember, always to warm up before doing any exercise to avoid muscle injury. Well, baiklah, dari teks tersebut kita bisa melihat the bold type, kata yang bercetak tebal, ada kata to, in order to. Bisa dilihat, setelah kata to ataupun in order to, itu adalah semuanya kata kerja. To have di situ adalah kata kerja. To stay, ya, stay di situ adalah kata kerja. To avoid di situ adalah kata kerja. We need to have proper food to keep our body healthy. We need to have vegetable, fruit, rice, meat, fish, egg, tofu, and tempeh. Don't skip breakfast so that you have energy to do your activities during the day. Remember, you should not eat too much fatty food. Ya, dari teks tersebut ada kata yang bercetak tebal, yaitu ada kata to, kemudian ada kata so that. To di situ diikuti kata kerja, yaitu di situ kata keep. Kemudian so that diikuti kata you. You adalah subject. Ya, diingat-ingat, so that diikuti subject. Look at the dialogue. What for do we need to eat various kinds of healthy food? Untuk apa kita perlu makan makanan yang sehat? To keep our body healthy. Untuk menjaga tubuh kita supaya sehat. Ya, jadi di situ Lina menanyakan, untuk apa kita perlu makan makanan yang sehat? Nah, kemudian Sitinya menjawab, to keep our body healthy. Supaya untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Ingat, to di situ diikuti kata kerja. Next, what should we have breakfast for? Untuk apa seharusnya kita sarapan itu? Jadi tujuannya sarapan itu untuk apa? Kemudian Siti menjawab, so that we have energy to do our activities during the day. Supaya kita memiliki energi untuk melakukan aktivitas selama sehari itu. Ya, lihat, so that di situ diikuti kata we. We di situ sebagai subject. Look at the dialogue. Siti menanyakan apa kira-kira kalau Linanya menjawab, in order not to get serious disease. Supaya tidak terkena penyakit serius. Nah, contohnya Siti menanyakan,
What should not we eat instant food for? Untuk apa seharusnya kita tidak makan mie? Jadi tujuan kita nggak makan mie itu apa? Nah, di situ Linanya memberikan alasan in order not to get serious disease. Supaya tidak terkena penyakit serius atau penyakit yang berbahaya. Perhatikan, di situ ada kata not yang berarti tidak. Apabila menggunakan kata not kemudian digabung dengan kata in order to, not-nya diletakkan setelah kata in order. Jadi in order plus not plus to, kemudian plus kata kerja. Sekali lagi, not diletakkan setelah in order to, kemudian diikuti to dan kata kerja. Well, from the discussion, baiklah dari diskusi tadi, kita bisa menarik summary kesimpulannya atau conclusionnya. In order to, itu diikuti verb 1. To juga diikuti verb 1. Apabila kalimat tersebut menggunakan kata sifat, berarti in order to plus be plus adjective. Ya. Sedangkan so that itu diikuti subject. Subject itu ada apa saja? Ada I, you, they, we, she, he, it. Ya, sekali lagi in order to atau to diikuti verb 1 atau be, kemudian so that diikuti subject. Well, I think it's enough for today. Saya kira cukup untuk hari ini. I hope it can be useful. Saya harap ini bisa bermanfaat. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.